Selamat siang Pak Salau. Selamat siang Bu Tia. Hari ini Pak Salau akan melakukan coaching ya Pak? Iya Bu, saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Tria nanti. Kalau boleh tahu, Bapak sudah tahu belum kira-kira apa yang ingin dibicarakan Bu Tria nanti Pak? Belum tahu juga Bu, karena komunikasinya kan baru lewat WA. Jadi belum tahu pasti tentang apa permasalahan yang akan dibicarakan dengan Bu Tria. Oh, seperti itu Pak ya. Nah, Iya. nanti dalam kegiatan coaching, apa sih yang ingin Bapak gali lebih dalam lagi Pak? Saya ingin mengembangkan keterampilan coaching dalam diri saya Bu. Kan ada 3 tuh kompetensi itu. Ya, intinya tuh Bu, saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut. Mulai dari hadir secara penuh, bagaimana saya bisa sepenuhnya hadir ketika melaksanakan coaching itu. Jadi ketika kita melaksanakan coaching itu, saya hadir situ secara penuh untuk setidaknya melihat bagaimana ataupun mendengarkan secara aktif ketika coaching sedang menceritakan permasalahannya. Dan saya juga ingin mengembangkan keterampilan saya untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Sehingga saya bisa menggali apa sih masalah dialami oleh coaching, sehingga nantinya bisa membimbing coach itu untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dia. Jadi coach itu bisa menemukan masalah yang ada di tempat dia dan menemukan potensi dia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oh, baik Pak. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, saya menangkap Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama tadi yaitu hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Betul begitu Pak? Iya Bu, betul Bu. Oke. Dari 3 kompetensi coaching tadi, kira-kira yang mana yang ingin Bapak kembangkan, yang benar-benar, wah sepertinya saya harus mengembangkan yang ini nih, karena saya masih kurang seperti itu. Yang saya ingin kembangkan sebenarnya ya kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu. Menurut saya kompetensi kehadiran penuh Bu ketika melakukan coaching itu bagaimana saya bisa hadir sepenuhnya untuk coaching. Karena kadang-kadang saya masih terpengaruh dengan lingkungan sekitar kan. Contohnya ada bunyi-bunyian, ada suara yang dari luar. Nah, untuk pertanyaan berbobot itu saya rasa paling sulit saya lakukan. Apakah nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu bisa menggali atau tidak? Bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa memancing Bu Tria nanti untuk menemukan sendiri solusi permasalahan yang dia hadapi itu, Bu. Benar sekali Pak. Berarti Bapak ingin pertanyaan yang Bapak ajukan nanti itu bisa menggali benar-benar potensi yang dimiliki oleh Koci atau Putria Pak ya dalam hal ini. Nah itu sangat bagus sekali Pak. Tadi kan Pak Salau menyebutkan ada kompetensi mendengarkan aktif ya Pak. Nah menurut Pak Salau mendengarkan aktif itu penting enggak ya Pak? Penting, Bu. Sebenarnya ketiga kompetensi itu semuanya itu penting. Tetapi ketika ditanya yang lebih spesifik, mana yang ingin saya kembangkan, ya dua tadi itu Bu. Tentang kehadiran secara penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya kalau kita kehadiran kita secara penuh, kalau kita berbicara dengan orang lain, kalau kita tidak mendengar secara penuh dia, mungkin dia merasa ada kekecewaan dari dia tersebut. Pasti seperti itu, Bu. Iya betul sekali Pak. Saya pun kalau bicara tidak diperhatikan itu kan rasanya ya kurang nyaman gitu Pak ya. Nah Iya. dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti, kira-kira indikator pencapaian coachingnya itu apa Pak yang ingin Bapak capai? Saya menganggap coaching sebagai saya berhasil jika saya dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coach saya, Bu. Secara mendalam, kemudian coach itu bisa menemukan ide ataupun solusi yang berasal dalam dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang hadapi. Jadi coach tersebut yang menemukan solusinya, bukan dari
saya sebagai coachnya. Jadi tetapi coach itu tersendiri yang menemukan solusinya itu, Bu. Oke, luar biasa, Pak, ya. Berarti tujuan dari coaching yang ingin Bapak lakukan ini, yaitu membantu coach untuk menemukan sendiri, Pak, ya, solusi dari masalah yang sedang dihadapi, Pak, ya. Nah, Iya, Bu. mungkin bisa dimulai, Pak, untuk coachingnya. Saya persilahkan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu Tria. Selamat siang, Pak Salau. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bapak. Bapak bagaimana kabarnya nih, Pak? Saya juga sehat nih, Bu. Kemarin Bu Tria dan ada WA saya ya. Katanya ada yang mau dibicarakan. Masa ada apa sih, Bu Tria? Iya, Bapak. Saya memang ada WA ke Bapak kemarin. Gini, Pak. Akhir-akhir ini saya itu sedang dilanda keresahan, Pak. Dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang sedang saya alami ini, Pak. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang Ibu sedang hadapi ya, ya, Bu. Iya, Pak. Betul, Pak. Coba Ibu Tria ceritakan apa sih yang membuat Ibu Tria itu menjadi resah? Iya, Pak. Jadi gini, saya ada sedikit permasalahan saat proses pembelajaran di kelas, yaitu kelas 7B, Pak. Itu sih yang saya rasakan sekarang, Pak, adanya permasalahan saat proses pembelajaran, khususnya di kelas 7B, Pak. Masalah yang bagaimana Bu Tria yang alami? Coba Ibu Tria jelaskan detail peristiwanya. Seperti apa sih mungkin permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran yang ada di kelas 7B tersebut? Ya, Pak. Jadi kan setiap hari Selasa itu kan saya ngajar pelajaran IPS di kelas 7B, Pak. Nah, jadi tepatnya itu jam ke-6 sampai jam ke-7. Ada beberapa murid yang kurang bersemangat, Pak, sehingga merasa kurang fokus selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu menurut Bu Tria nih kira-kira sih apa sih yang menyebabkan siswa kelas 7B ini kurang semangat, kurang fokus selama proses pembelajaran berlangsung itu? Ya, jadi gini, Pak. Pelajaran IPS di kelas 7B itu kan pada jam ke-6 dan ke-7 ya, Pak ya. Nah, jam ke-6 dan jam ke-7 itu tepatnya yaitu pukul 11 lewat 10 menit sampai jam 12.30 menit, Pak. Jadi ya pas jam terakhir lah, Pak, sebelum pulang sekolah. Nah, kemudian menurut perkiraan saya, barangkali kurang fokusnya beberapa murid ini kemungkinan disebabkan karena sudah mulai merasa lelah, karena sudah jam siang kan, Pak, dan memang jam tersebut pun sudah mendekati waktu pulang. Nah, jadi anak-anak ini kadang berpikirannya, oh mau pulang, ingin pulang cepat gitu, Pak. Jadi menyebabkan kurang fokus gitu, Pak. Ya. Selain yang Ibu sebutkan, mungkin ada penyebab lain yang menyebabkan murid kelas 7B itu kurang semangat sehingga kurang fokus selama proses pembelajaran itu berlangsung, Bu. Selain dari yang tadi itu apa sih? Hmm, kemungkinan juga nih, Pak, karena proses pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik bagi murid tersebut, Pak. Saya itu biasanya menggunakan metode ceramah karena memang sebagian besar murid di kelas 7B itu termasuk kategori auditori. Tetapi
kombinasi karena jam terakhir. Nah, jadi metode tersebut kayaknya kurang efektif gitu, Pak. Karena kondisi badan juga sudah lelah, ditambah dengan metode ceramah yang mungkin membuat murid itu malah jadi kok kayak didongengin ya sama gurunya. Nah, jadi akhirnya murid merasa kurang fokus dan sampai mengantuk juga, Pak. Oh iya, jadi itu permasalahannya. Apa yang Bu Tia akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Tia tersebut? Dari Bu Tianya, bagaimana? Ya, rencananya itu saya akan melakukan, yang akan saya lakukan itu, Pak, saya akan memperbaiki proses pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas 7B gitu, Pak. Jadi memperbaiki proses pembelajaran ya Bu. Lalu bagaimana Iya, cara Ibu Pak. Tria memperbaiki proses pembelajaran di kelas 7B itu? Yang saya lakukan itu kayaknya Pak, pertama saya akan berusaha nih Pak menyelipkan adanya ice breaking sebelum memulai pembelajaran. Nah, hal itu saya bertujuan untuk mengembalikan semangat murid yang sudah mulai lesu. Nah, kemudian yang kedua, proses pembelajaran yang saya lakukan akan saya perbaiki dengan menggunakan media dan memberikan LKPD yang menarik dan interaktif, tuh Pak. Nah, sehingga murid-murid tidak merasa bosan dan murid-murid juga tidak selalu memikirkan untuk pulang Bu, segera pulang gitu Pak. Nah, dan kalau memungkinkan juga saat materinya sesuai, saya juga berencana nih Pak, mau mengajak murid itu untuk belajar di ruang kelas gitu Pak. Oh ya, jadi itu ya Bu. Jadi apa namanya? Iya Pak. Oh ide bagus itu Bu, luar biasa Ibu yang Ibu rencanakan ketika Ibu melaksanakan contohnya ice breaking kan biasanya kan anak-anak itu ketika proses pembelajarannya udah jenuh kan kalau kita adakan ice breaking mereka menjadi bersemangat. Mungkin ada lagi Bu rencana Ibu yang ingin lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran selain yang tadi itu Bu. Saya juga nih Pak, saya juga bisa mengajak murid-murid untuk belajar di luar kelas Pak, dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mengikuti pelatihan diri baik secara daring maupun luring. Nah, dengan harapan itu bisa meningkatkan kompetensi. Saya akan lebih maksimal dalam memberikan pembelajaran yang tentunya menyenangkan dan menjadi bermakna bagi murid-murid di kelas, Pak. Ya Bu, saya menangkap Ibu memiliki 4 rencana untuk memperbaiki proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Antara lain, ya, contohnya tadi ice Ya. breaking, menggunakan media dan LKPD yang menarik dan interaktif. Seterusnya, mengajak murid untuk belajar di luar kelas atau pembelajaran kontekstual ya, untuk mengikuti pelatih. Dan Ibu juga akan mengikuti pelatihan untuk ice breaking. Apakah Ibu membuat sendiri atau bagaimana Bu, membuat ice breakingnya itu? Iya Pak, jadi kalau untuk ice breaking itu biasanya saya melihat dari sosial media Pak. Kan banyak tuh sekarang Pak yang sosial media itu yang membagikan ice breaking yang atraktif dan kreatif, membuat siswa menjadi lebih bersemangat. Nah, saya akan mengadopsi dari media sosial Pak. Nah, kemudian saya akan memilih yang benar-benar sesuai dengan keadaan murid di sekolah saya Pak. Wah, bagus Bu. Kalau membuat media dan EKPD yang interaktif yang seperti apa ya Bu? Kalau tadi kan is breaking nih. Sekarang media dan EKPD yang interaktif yang menurut Ibu yang akan Ibu terapkan. Iya Pak. Jadi kan di tempat saya bertugas ini Pak, termasuk daerah terpencil. Nah, kemudian murid-murid itu jarang yang keluar dari kampung karena kondisi desa yang sumber listriknya itu dari panel surya. Jadi kami kesulitan untuk menggunakan media yang memakai listrik atau menggunakan internet gitu kan. Nah, karena jaringan internet itu adanya hanya di daerah tertentu saja, Pak, atau di tempat tertentu. Nah, jadi pembelajaran yang menggunakan HP pun tidak bisa kami gunakan. Nah, kemudian saya berinisiatif karena adanya kesulitan tadi, jadi saya
berinisiatif untuk mencari media pembelajaran itu dari internet, saya download, kemudian saya cetak sesuai dengan materi yang sedang saya ajarkan. Gitu sih Pak, kurang lebih. Oh. Wah, luar biasa perjuangan Ibu nih ya. Saya tertarik dengan mengajak murid-murid belajar di ruangan kelas, Bu. Pembelajarannya bagaimana yang bisa dilakukan di luar kelas tuh, Bu? Kalau menurut Ibu, pembelajaran seperti apa? Apalagi pelajaran IPS nih. Baik Pak, pembelajaran di luar kelas itu tentu pada materi yang sesuai ya Pak ya, yang sesuai materi kemudian bisa kita ajak siswa keluar kelas. Nah misalnya pada materi kegiatan ekonomi, saya akan mengajak murid-murid ke kantin untuk bermain peran sebagai penjual dan pembeli. Nah kebetulan juga di sekolah kami ada kantin Pak, jadi murid-murid bisalah kami ajak dulu ke kantin, di sanalah memainkan peran sebagai penjual dan ada yang sebagai pembeli gitu, Pak. Ya. Wah, bagus sekali itu, Bu. Jadi murid-murid belajar secara kontekstual ya, Bu. Nah, dari apa yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Tria lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Tentunya harus ada komitmen loh ketika kita akan membuat suatu rencana. Iya, Pak, betul, Pak. Adapun komitmen yang akan saya lakukan, itu saya akan memulai dengan mengevaluasi RPP saya terlebih dahulu, Pak, khususnya untuk kelas 7B. Saya akan memperbaiki dengan menambahkan ice breaking, kemudian menggunakan media dan LKPD yang menarik dan interaktif pastinya, Pak. Nah, jadi murid-murid merasa bahagia saat mengikuti proses pembelajaran. Sehingga kalau murid-murid itu kan bahagia, jadinya murid-murid lebih mudah untuk menerima dan menyerap materi. Kemudian murid akan menjadi lebih paham terhadap materi yang dipelajari tersebut, Pak. Ya. Kalau seperti itu, kira-kira siapa sih yang bisa mendukung Ibu dalam menjalankan komitmen tersebut dalam melaksanakan rencana tadi? Oh, siapa-siapa nih yang bisa mendukung Ibu dalam pelaksanaan komitmen tersebut, Bu? Iya, jadi saya itu butuh dukungan yang pertama berasal dari teman sejawat saya, Pak, yang bisa saya ajak sharing tentunya tentang permasalahan yang sedang saya hadapi, gitu, Pak. Selain rekan sejawat, mungkin ada lagi yang lain, Bu? Ada, Pak. Tentunya saya harus dan membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab sekolah, tentu beliau berperan dalam memfasilitasi dan memberikan izin kepada saya untuk mengikuti berbagai pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik, Pak. Ya, semoga dengan rencana komitmen Bu Tria dapat segera menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Bagaimana perasaan Ibu setelah berdiskusi dengan saya pada hari ini? Kira-kira perasaan Ibu nih? Alhamdulillah, Pak, saya sudah merasa lega. Ya, saya merasa lega, Pak, karena saya bisa sharing atas permasalahan yang saya hadapi dan dapat juga menemukan solusinya, Pak, alternatif solusinya. Nah, gitu, Pak. Ya, syukurlah Bu Tria sudah merasa lega, berarti tujuan diskusi yang telah kita lakukan ini dapat tercapai ya, Bu. Ya, Pak, terima kasih banyak ya, Pak, ya, sudah mau meluangkan waktu nih, Pak, untuk mendengarkan keluh kesah saya, kegalauan hati saya, Pak. Sama-sama Bu Tria. Semoga kita bisa menjadi guru yang menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid-murid dan juga banyak belajar dari pengalaman yang Ibu sampaikan. Bu, baik Bu Tria, mungkin masih ada yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Sepertinya sudah cukup, Pak. Saya mengucapkan terima kasih ya, Pak, ya, dan mohon maaf nih, Pak, sudah mengganggu waktu Bapak. Eh, Ya, Pak. Selamat siang ya, Pak. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sudah selesai coachingnya Pak Saloya? Sudah Bu Tia.
Bu Tria adalah sosok pendidik yang memiliki semangat yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Luar biasa, Bu. Walaupun tantangan yang banyak, dia mau berbagi. Iya Pak, betul Pak. Saya sangat setuju. Tadi tampak kan dari jawaban-jawaban Putri ya dalam percakapan tadi, wah perjuangannya memang luar biasa Pak ya di desa terpencil, kemudian bagaimana mencari atau menciptakan mengadopsi LKPD tadi dari media sosial kan banyak Pak ya. Tadi pun proses coachingnya luar biasa Pak ya. Dengan masalah yang ada dan sudah ditemukan solusinya apa belum ya Pak Saloya tadi? Iya, Bu. Tadi Bu Tria sudah menyampaikan permasalahan. Ternyata beliau memiliki permasalahan dalam proses pembelajaran. Yaitu terdapat beberapa murid yang kurang bersemangat sehingga kurang fokus selama proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang bertepatan dengan jam terakhir mendekati jam pulang sekolah. Pada saat itu beliau menggunakan metode ceramah yang seharusnya efektif karena memang sebagian besar murid di kelas tersebut memiliki gaya belajar auditory. Tetapi ternyata perpaduan ceramah dan jam terakhir bukan perpaduan yang pas. Murid-murid malah merasa seperti didongengi, ya. Jadi akhirnya merasa bosan dan bahkan bisa mengantuk, ditambah lagi mungkin kondisi badan yang sudah lelah dengan begitu pembelajaran yang panjang dari pagi hingga siang. Jadi saya coba mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi Ibu Tria dan menggali apa saja yang bisa dilakukan beliau untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan ternyata beliau bisa menemukan solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahannya, Bu. Solusi Ibu Tria temukan antara lain melaksanakan ice breaking, menggunakan media dan LKPD yang menarik dan interaktif, mengajak murid untuk belajar di luar kelas dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung Bu Tria dalam proses pembelajaran yang dia lakukan. Oke, jadi indikator keberhasilannya tadi sudah tercapai begitu ya Pak. Indikatornya tadi kan Pak Salau ingin bisa mengidentifikasi permasalahan yang sedang dialami Putria tadi sebagai coach secara mendalam. Nah, kemudian Putria menemukan sendiri ide atau solusi untuk menyelesaikan permasalahannya ya Pak ya. Nah, idenya kan tadi juga berasal dari Putria sendiri seperti itu. Nah, berarti tadi indikatornya sudah tercapai begitu ya Pak ya? Ya, Bu. Tadi Bu Tria mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi dalam proses pembelajaran yang dia lakukan. Oke, itu dari Pak Salau tadi. Ini kemudian untuk dari saya ya Pak ya. Kalau hasil dari pengamatan saya tadi, Pak Salau sudah luar biasa Pak sebagai coachnya. Terima kasih, Bu. Oke, nah Bapak tadi kan sudah memiliki kompetensi inti coaching yang sangat bagus. Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, sehingga coachingnya kan tidak perlu diarahkan. Jadi kan tadi hanya pertanyaan-pertanyaan seperti pemandu saja, kemudian coaching menemukan sendiri Pak ya solusinya. Nah, selama proses tadi, saya perhatikan Bapak juga menjadi pendengar yang baik seperti itu Pak. Tadi sudah mendengarkan dengan seksama, kemudian ketika coaching menceritakan masalahnya, sehingga tadi masalahnya itu tersampaikan dengan jelas Pak ya. Jadi coachingnya itu bisa rileks, bisa nyaman, sampai bisa menemukan solusi sendiri dari masalahnya. Nah, karena Bapak tadi kan punya potensi yang mendengar aktif tadi Pak, jadi coachnya bisa nyaman seperti itu Pak ya. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, nah dari kompetensi yang sudah Bapak miliki ini, kira-kira kompetensi mana yang masih perlu dikembangkan Pak? Jadi setelah saya melakukan proses coaching dengan Bu Tria tadi, sebagai coachnya saya masih harus banyak berlatih lagi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu, Bu. Dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot lebih mendalam lagi, mungkin potensi coaching bisa keluar semua. Itu yang masih ingin saya kembangkan dari lebih dalam lagi, Bu, dari yang saya lakukan tadi. Oke, ya dari proses coaching tadi, saya yakin Bapak bisa mengasah lagi kemampuan Bapak menjadi lebih baik lagi, Pak ya. Bisa mengajukan pertanyaan lebih berbobot sehingga bisa menggali potensi yang ada di coach itu lebih keluar lagi seperti itu, Pak ya.
Oke, baik Pak Salau, terima kasih atas waktunya untuk melakukan percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi yang lebih baik lagi ya Pak. Sama-sama Bu, terima kasih Bu atas waktunya yang ingin memberikan ilmu kepada saya. Terima kasih Bu. Selamat siang. Siang Pak.